Halo semua, perkenalkan nama saya Fiona Isidora dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan mereview buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan oleh Bapak Arthur Jefferson Maya. Jadi di sini saya akan mereview tentang sistem intrusif dan kedaulatan di bab 4, implikasi sistem intrusif, di subbab B, yaitu anomali di Asia Tenggara Maritim. Sebelum masuk ke anomali di Asia Tenggara Maritim, kita perlu mengetahui pengertian sistem intrusif. Jadi sistem intrusif adalah teori yang dikembangkan oleh Louis Cantori dan Stephen Spiegel. Dan mereka berdua ini mengemukakan bahwa sistem intrusif merupakan keterlibatan antara negara eksternal atau yang biasa disebut intruder dari luar kawasan ke dalam kawasan. Contohnya yaitu di kawasan Asia Pasifik, dan negara eksternal atau intrudernya itu negara di luar Asia Pasifik. Dan negara-negara eksternal ini merujuk pada negara yang berkekuatan besar atau negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Keterlibatan dari negara eksternal ini memberikan dua implikasi, yaitu yang pertama yaitu stabilitas dan yang kedua yaitu instabilitas. Contoh dari stabilitas yaitu dampak positif, yaitu peristiwa yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan untuk instabilitasnya yaitu peristiwa peperangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Kehadiran negara eksternal atau intruder menimbulkan terjadinya balance of power, di mana tidak adanya peperangan walaupun terjadi konflik antara negara. Dan sekarang kita akan masuk ke anomali di Asia Tenggara Maritim. Cantori dan Spiegel merangkum ada 9 faktor yang penting dalam intrusif, dan mereka juga merangkumnya menjadi 4. Yang pertama yaitu multilateral arrangement atau pengaturan multilateral, yang kedua bilateral arrangement, yang ketiga trade and economic investment, dan yang keempat yaitu military intervention. Dan sekarang kita akan masuk ke anomali di Asia Tenggara Maritim. Anomali keamanan di kawasan Asia Tenggara yang memiliki konflik dan ketegangan yang sangat tinggi tidak terlepas dari keterlibatan negara eksternal atau intruder. Kekuatan intrusif yang dilakukan baik secara multilateral, bilateral, investasi ekonomi, dan intervensi militer telah membantu hubungan negara di kawasan Asia Tenggara Maritim untuk terhindar dari perang. Keterlibatan sistem intrusif ini memberikan dampak positif atau stabilitas bagi negara di Asia Tenggara Maritim. Jadi, Asia Tenggara Maritim atau ATM terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. ATM merupakan bagian terpenting di kawasan Asia Tenggara mengingat banyaknya konflik teritorial dan negara maritim yang menjalin kerjasama. Indonesia sebagai salah satu negara ATM menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia tidak memiliki fakta pertahanan dengan negara lain, namun Indonesia tetap melakukan kerjasama dengan negara-negara dari luar, contohnya dari China. Posisi Indonesia sebagai negara yang ofensif membuka potensi pecahnya perang dengan negara tetangga. Namun, karakter militer yang ofensif ini tidak berdampak pada perang atau konflik. Anomali yang dimunculkan Indonesia kepada negara-negara tetangga adalah pengaruh dari sistem intrusif yang dijalankan negara kuat luar kawasan. Sistem intrusif ini berdampak pada level kekuatan ekonomi, kohesi ekonomi, politik, dan organisasi di kawasan Asia Tenggara Maritim. Dalam ATM, keterlibatan negara luar sangat berdampak positif dalam memberikan stabilitas dan menciptakan keseimbangan kekuatan atau balance of power. Contohnya yaitu peran FPDA dalam membuat Malaysia dan Singapura meningkatkan pertahanannya. Dan untuk mengimbangi kekuatan dari Malaysia dan Singapura, Indonesia melakukan kerjasama dengan China untuk meningkatkan ekonomi dan militernya. Dalam kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan yang tentunya dimenangkan oleh Malaysia melalui mekanisme penyelesaian multilateral, menunjukkan bahwa konflik antar negara tidak dapat diselesaikan melalui peperangan karena adanya aliansi, sehingga penyelesaian lain tanpa militer menjadi solusinya. Adapun keterlibatan politik Amerika Serikat di Singapura yang menjadikan Singapura menjadi kekuatan militer yang tinggi yang dapat menyeimbangi Indonesia walaupun kondisi wilayah Singapura kecil. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi militer dalam sistem intrusif. Kehadiran negara eksternal seperti China, Amerika Serikat, dan Australia juga memberikan dampak bagi kekuatan ekonomi negara ATM yang dapat dilihat dari produk domestik bruto atau PDB. PDB dapat digunakan untuk mengetahui keseimbangan ekonomi negara di Asia Tenggara Maritim.
Pertumbuhan PDB negara-negara ATM tidak terlepas dari perdagangan dan investasi ekonomi negara-negara eksternal yang berdampak dalam memberikan keseimbangan kekuatan ekonomi antar negara. Adapun dampak lain dari sistem intrusif terhadap Asia Tenggara Maritim, yakni kohesi ekonomi atau keuntungan material, kohesi politik atau teritorial, dan kohesi organisasi atau hubungan teknis yang bisa dilihat pada pengaturan multilateral di Selat Malaka atau MSSI. Keterlibatan negara eksternal sebagai negara pengguna jalur Selat Malaka, yaitu Amerika Serikat, China, Australia, dan negara lainnya, berfungsi sebagai penjaga keamanan Selat Malaka dan membantu mempererat hubungan negara pantai, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang sering berkonflik. Dengan adanya MSSI di Asia Tenggara Maritim, perang terbuka tidak akan terjadi walaupun negara ATM mengalami konflik. Anomali keamanan atau kondisi di mana terjadi banyak konflik tapi tidak terjadi peperangan di kawasan Asia Tenggara Maritim muncul karena keterlibatan kekuatan intrusif dari negara eksternal atau intruder, yaitu Amerika Serikat, China, dan Australia, yang menciptakan keamanan sehingga menimbulkan deterrence atau pencegahan dan keseimbangan kekuatan atau balance of power di kawasan Asia Tenggara Maritim atau ATM. Dan hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dari sistem intrusif sangat penting bagi kelangsungan suatu negara.